Mi and Auto cukup dak becuko tengah dua. Sahabat podcast dan Auto Family, masih bersama dengan saya Aditya dan Mi and Auto. Kita masih akan terus menjumpai teman-teman Auto Family dan sahabat podcast. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang cukup menarik. Ya Mas Yadi ya. Kita udah kedatangan salah satu bintang tamu dari tim Auto 2000 Pelaju juga, Mas Yadi. Ini ada spare part Toyota Genuine spare part. Tentunya kita akan sharing dan membahas terkait dengan spare part Genuine punya Toyota. Sahabat podcast, secara berkelanjutan Toyota itu selalu berkomitmen untuk dapat memberikan pengalaman terbaik kepada Auto Family dan pelanggan-pelanggan setia Toyota untuk mendapatkan pengalaman terbaik Mas Yadi ya dalam berkendara. Nah, salah satu faktor untuk mewujudkan komitmen tersebut dengan ketersediaan suku cadang asli atau Toyota Genuine Part atau yang biasa disebut dengan TGP. Toyota Genuine Part. Dan nanti dengan Mas Yadi kita akan berbincang-bincang terkait dengan seputar TGP Mas Yadi ya. Oke, tapi sebelum jauh lebih dalam lagi, Mas Yadi bisa perkenalkan dulu nih. Siapa tahu teman-teman Auto Family, sahabat Auto Family belum ada yang kenal nih dengan Mas Yadi. Silakan Mas Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat podcast dan Auto 2000 Family dimanapun berada. Perkenalkan, saya Heriadi, salah satu partmen bagian spare part di Auto 2000 Palembang Pelaju. Oke, berarti setiap hari tugas Mas Yadi adalah melayani kita untuk ketersediaan spare part Mas Yadi ya. Iya. Oke, sahabat Auto Family dan sahabat podcast, banyak keuntungan dan kelebihan ya Mas Yadi ya pada saat kita menggunakan spare part yang genuine dibandingkan dengan yang aftermarket atau KW tentunya ya. Oke, nah untuk Toyota sendiri ada yang namanya TGP, Toyota Genuine Part. Kenapa Mas Yadi kendaraan Toyota itu harus menggunakan yang namanya Toyota Genuine Part, Mas? Nah, karena gini Mas, Toyota Genuine Part itu sudah dibuat dan diperhatikan spesifikasinya dari pabriknya sesuai dengan jenis kendaraan mobil Toyota kita. Oke. Nah, hal ini juga menjadi keunggulan dibandingkan dengan produk-produk aftermarket yang lain yang biasanya mementingkan ya revenue lah ibaratnya daripada kualitas. Oke. Nah, TGP kualitasnya udah terjamin dan mutunya. Oh, itulah kenapa kita harus menggunakan yang namanya Toyota Genuine Part ya, khususnya untuk kendaraan Toyota karena so pasti teman Auto 2000 Family dan sahabat podcast ya Mas Hadi ya. Toyota spare part yang ori tentunya sudah dilakukan penelitian ya. Terhadap apa namanya ya presisinya gitu ya, komposisinya, mutunya juga ya gitu sehingga pada saat dipasang, ini pengalaman saya sebagai seorang teknisi Mas Yadi ya. Kalau kita menggunakan Toyota yang genuine itu pada saat dipasang pasti pas ya. Ya benar. Dibandingkan dengan kita menggunakan yang non genuine tentunya ya gitu ya. Oke. Terus untuk Toyota Genuine Part sendiri Mas Yadi, kalau kita membeli spare part ataupun servis di Auto 2000 dengan menggunakan spare part yang Toyota Genuine Part, apakah itu ada garansi resminya Mas dari Toyota atau dari Auto 2000 gitu? Oh pasti, kalau untuk spare part resmi kita yang TGP itu garansi semua Pak. Oke. Karena kan udah ada dari pabrik memang memberikan SK-nya setiap pembelian spare part TGP di dealer yang resmi dan juga kalau untuk pemasangannya di tempat yang resmi di Auto 2000 contohnya itu bergaransi. Nah itu waktu garansinya antara odometernya 10.000 km atau 1 tahun itu di cover itu ibaratnya itu dengan kesalahan spare part itu tersebut tapi bukan karena kesalahan pemakaian Pak ya itu beda lagi dia. Beda lagi. Jadi karena kesalahan produk lah gitu ya. Oke. Jadi tapi dengan syarat tentu ya Mas Yadi ya. Dengan syarat beli kalau misalnya pembelian by counter itu pembeliannya di counter resmi Auto 2000 dan proses pemasangannya harus di bengkel resmi. Resmi Toyota. Itu garansinya 10.000 ya, 10.000 kilometer atau 1 tahun. Satu tahun. Dengan syarat
tidak terjadi kesalahan pemasangan dan pemakaian. Benar. Kalau misalnya kesalahan pemasangan, insya Allah enggak ya, karena nanti pasangnya kan di bengkel resmi ya. Benar. Oke, jadi misalnya kalau beli baterai di mobil ditambah dengan berbagai macam aksesoris yang membebanin baterai, tentunya itu tidak akan di cover ya. Benar, karena kesalahan pemakai itu ibaratnya. Kesalahan pemakaian. Karena tidak standar. Oke, atau mungkin ada modifikasi ya. Benar. Modifikasi pada kendaraannya atau pada spare part yang dibeli, itu dimodifikasi, tentunya akan menggugurkan garansi. Oke, Mas Jadi itu terkait dengan garansi. Makanya kenapa Toyota selalu mengkampanyekan untuk selalu penggunaan Toyota Genuine Spare Part. Benar. Walaupun mungkin harganya lebih mahal sedikit, tapi itu tetap diwaranti, Mas Jadi ya. Ya, daripada kita beli yang aftermarket, yang KW, harganya mungkin lebih murah tapi tidak ada garansinya gitu. Oke. Balik lagi ke ketersediaan spare part, Mas Jadi. Kan ada istilah yang namanya spare part, itu ada yang slow moving dan fast moving nih. Apa sih artinya fast moving spare part dan slow moving itu, Mas Jadi? Oh, item-item itu ya. Kalau item fast moving sama item-item slow moving. Item-item fast moving itu ya contoh-contohnya ya spare part yang sering diganti pada servis berkala. Contohnya ini nih, misalnya ini saringan oli ya. Ini fast moving. Oke. Ya, saringan oli, saringan udara. Nah, itu item-item fast moving. Nah, kalau item-item yang slow moving, item-item yang jarang penggantiannya. Atau berkalanya lebih panjang. Contoh dengan kopling kayak itu kan, kopling atau sepatu rem, itu lumayan panjang kan waktu untuk penggantiannya. Kalau untuk kesediaannya, kalau pas moving kita cukup memadai, cukup banyak ya. Karena sirkulasinya setiap hari pasti ganti. Kan sistem kita order kan replacement, beli satu jual satu, pesan satu ibaratnya itu. Kalau slow moving kan tergantung permintaan. Kalau selama 6 bulan itu ada permintaan 3 kali, baru kita stop untuk item slow moving tadi. 6 bulan? 6 bulan. Oh gitu, jadi selama 6 bulan, komponen atau part yang slow moving, apabila dalam jangka waktu 6 bulan itu ada pemesanan 3 kali gitu ya, 3 kali itu akan naik grade-nya menjadi fast moving. Oh gitu. Kalau fast moving itu kan, item itu kan 4-5 kali penggantiannya dalam 1 bulan. Itu yang dikategorikan item fast moving. Oh gitu. Tapi kalau untuk item yang slow moving sendiri, untuk ketersediaannya di area Palembang itu seperti apa, Mas Jadi? Apakah ready atau mesti biasanya order gitu? Kalau untuk kendaraan-kendaraan yang minimal, kalau kita yang kendaraan di kota kayak Avanza, Innova, itu kesediaannya ada ready. Nah, kalau kendaraan-kendaraan yang jarang masuk, nah itu agak ini kurang kita, karena itu dipesan lagi dulu ibaratnya. Tergantung permintaan tadi. Siap. Jadi kalau untuk sekelas Avanza, Innova gitu ya, kalau komponen-komponen yang slow moving, insya Allah ready ya di depo kita di Tanjung Api-Api. Tanjung Api-Api juga ada gudang besar kita kan di sana untuk membantu backup kita di Palembang. Siap. Dan untuk spare part yang fast moving, itu juga butuh yang namanya perawatan juga, Mas Jadi ya? Ya, benar. Oh gitu ya, tidak hanya spare part, tidak hanya komponen-komponen yang fast moving, komponen yang slow moving juga harus dilakukan perawatan, contohnya servis berkala tadi ya? Ya, benar. Itulah tadi teman sahabat podcast dan Auto Family, dari tipe spare part ya, tipe ketersediaan spare part itu ada yang namanya spare part slow moving dan fast moving ya. Kalau yang fast moving itu yang sering diganti kayak saringan oli, saringan udara, busi ya. Busi itu dikategorikan ke dalam spare part yang slow moving. Fast moving, sorry. Tapi jangan khawatir teman-teman Auto Family. Kalau misalnya untuk sekelas Avanza, Innova, komponen-komponen yang slow moving itu bisa dilakukan dengan pemesanan dengan cepat ya. Kalau spare partnya itu tidak ready, Mas Jadi ya. Iya, benar. Oke. Terus balik lagi kalau misalnya untuk pemesanan spare part nih, Mas Jadi. Kalau misalnya kita mau pesan spare part, khususnya di Auto 2000 Pelaju lah ya gitu. Itu untuk menghindari salah pesan, itu
prosesnya seperti apa itu, Mas Yadi? Oh gini, jadi kita tuh ada standarnya ya untuk sistem kita di spare part itu. Yang pertama kali kalau untuk kendaraan mau pesan spare part nih, kita ada namanya Electronic Part Catalog, itu disingkat EPC. Nah di EPC itu memerlukan nomor rangka. Jadi customer itu harus menyiapkan nomor rangka. Nah, kalau enggak, kalau mereka udah terregistrasi di Auto 2000, mereka cukup menyebutkan plat nomornya aja, plat nomor mobil mereka. BG-nya berapa sekian, nanti kan terdata di sistem kita. Nah berdasarkan nomor rangka itu nanti kita cek sesuai dengan spesifikasi kendaraan mereka di EPC kita tadi. Oh gitu. Biar tidak jadi kesalahan. Jadi spare part yang mereka minta, spare part itu akan sesuai dengan kendaraan. Jadi lebih mudah pemasangannya dan tidak salah lagi. Tidak terjadi miss lah gitu ya. Oke. Sesuai dengan speknya. Betul, karena kalau spare part yang dibeli di spare part by counter misalnya ya, itu kalau sudah dibeli ya nggak bisa dikembalikan lagi gitu ya. Benar. Baik, jadi untuk menghindari salah pesen, sahabat podcast atau family, pastikan sahabat podcast membawa data-data kendaraan ya, data-data kendaraan yang akan dilakukan pemesanan spare part. Itu kalau pemesanan by counter tentunya ya. Tapi kalau misalnya mobilnya lagi servis di Auto 2000, tentu based on dari analisa ya. Ya, analisa. Kita juga menanyain customer apabila emang udah ada saran dari sebelumnya atau saran dari mekaniknya. Oke. Nah, di situ kan ada diagnosa. Nah, kita langsung meneruskan aja diagnosa dari Auto 2000. Sudah positif untuk penggantiannya, bahwa misalnya ini barangnya rusak dan dilakukan pemesanan. Kita cek lagi, kita infokan lagi harga dan barangnya sesuai dengan permintaannya, baru dilakukan pemesanan. Oke. Betul sekali Mas Yadi, dan ini ada informasi yang menarik nih buat teman-teman Auto Family dan sahabat podcast ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu melakukan servis di Auto 2000 dan pada saat akhir servis ada saran perbaikan ya, saran perbaikan, akan tetapi tidak langsung dilakukan perbaikan saat itu. Nah nanti pada saat teman-teman Auto Family dan sahabat podcast akan servis kembali, diusahakan untuk melakukan booking service ya Mas Yadi ya. Booking service, benar. Betul, karena dengan melakukan booking service kita sudah bisa tracking data sebelumnya, saran-saran perbaikan apa saja yang harus dilakukan ya Mas Yadi ya, sehingga teman-teman spare part nanti akan menyiapkan spare partnya, sehingga Bapak dan Ibu teman-teman podcast begitu datang servis di Auto 2000 Pelaju sudah booking, spare partnya sudah tersedia. Benar. Oke, jadi itu menarik sekali ya Mas Yadi ya. Dan satu lagi Pak tambahan, nah, untuk pemesanan kita lewat counter itu, nah, sekarang kan ada SOP-nya tuh harus dibayar 100%. Oh gitu ya? Makanya harus dilunasi dulu. Oh nggak bisa DP ya? Nggak bisa DP juga, tapi DP 100%. DP 100% bukan DP. DP sama aja bayar langsung. Iya, baik. Nah di situ, kalau emang barangnya ada posisi di Jakarta, sekitar kalau estimasi kedatangannya itu suplainya 7 hari sampai 10 hari. Nah tapi apabila ada di gudang besar kita di Depo Tanjung Api-Api, itu 1 sampai 2 hari disuplai. 1 sampai 2 hari. Prosesnya sama, DP-nya harus 100% lunas. Oh gitu. Oh iya betul. Jadi DP 100% gitu ya. Berarti harus bayar cash gitu ya. Dan teman-teman podcast, ternyata di pemesanan ya, untuk proses pemesanan itu ada 2 metode ya. Jika barangnya ready di depo kita, itu pemesanan sekitar 2 hari ya. Akan tetapi kalau memang barangnya nggak ready di depo kita, itu kita harus pesan ke Jakarta. Itu waktunya kurang lebih 7 sampai 10 hari. 7 sampai 10 hari di hari kerja ya. Di hari kerja. Hari kerja berarti antara Sabtu dan Minggu itu tidak dihitung. Benar. Oke. Dan seandainya nih pada saat kita pemesanan ke kantor pusat, itu ternyata spare partnya ada gitu, tapi tiba-tiba nggak ada gitu. Pernah kejadian kayak gitu nggak? Atau mungkin gagal supply gitu Mas Yadi gitu? Oh benar, itu yang namanya gagal supply itu banyak kemungkinan Pak, kendalanya Pak. Yang pertama kita lihat dulu tracking dari pabriknya. Apabila emang ada salah produksi, bisa barang itu diklaim. Terus misalnya kalau dari pabriknya bagus, apa dari supply-nya. Nah supply itu apakah dari ekspedisinya, apa dari packingnya rusak. Itu tidak mereka kirim Pak itu. Oh gitu. Karena mereka ada quality control di sananya. Beberapa kali melewati quality control. Nah bisa juga kendala di jalan Pak, bisa ekspedisi itu kecelakaan ibaratnya.
ekspedisinya itu hilang atau kebakar atau apalah ibaratnya. Nah itu menghambat juga lead time-nya jadi agak lama. Lagi agak lama. Iya, makanya kita nanti infoan lagi ke pemesan customer-nya. Oke, tapi tetap ada notifikasi ya, notifikasi Masih dari ada. kantor pusat kok Nah, janjinya 7 hari ternyata udah sampai 8 hari atau 10 hari kok nggak datang-datang Iya. gitu ya. Itu kayak teknologi saat inilah ya, kayak di marketplace gitu kan. Ya. Kalau kita beli barang kita bisa tracking ini spare part-nya barangnya ada di mana gitu kan. barangnya di mana. Oke, siap. Dan untuk ini kan menjelang Lebaran ya, biasanya kan persiapan mudik gitu ya. Itu spare part apa saja nih Mas Yadi yang perlu disiapkan di gudang spare part kita di Auto 2000 Pelaju, atau mungkin permintaan customer yang lebih banyak apa nih gitu? Oh, kalau untuk demand mengenai hari raya ini, mudik ini biasanya kita doublein sih stok-stok pas moving kita nih. Oh gitu. Ya, contohnya item berkala ini. Ya, ibaratnya oli, yang saringan oli. Nah, yang sering kita temui ini ya namanya mereka perjalanan jauh. Oh, kadang kan radiator itu kan cepat kosongnya air radiatornya itu, sama mungkin cuaca ya, cuaca carryover mereka tuh rusak. Nah, itu yang perlu kita lebih berbanyak sih emang. Oh gitu. Sama sepatu rem sih. Sepatu rem tuh ya namanya mungkin perjalanan jauh kan ngerem gas kan mungkin cepat habis ya. Oh iya. Dan itu kita itemnya kuantitinya lebih banyak ini. Iya. Karena biasanya banyak permintaan. Benar. Oke, jadi ini masukan juga nih buat sahabat podcast dan pelanggan setia Auto 2000 Pelaju ya. Menjelang mudik Lebaran, segera pastikan servis kendaraan kita. Lakukan pengecekan untuk misalnya kopling, rem gitu kan, radiator, dan yang penting juga oli mesin ya. Segera lakukan servis dan booking di Auto 2000 Pelaju agar nantinya perjalanan mudik kita menjadi lebih nyaman, aman, dan sampai tujuan, Mas Yadi. Oke, balik lagi ke pemesanan spare part nih, Mas Yadi. Kan ada kendaraan-kendaraan yang high class lah, atau kendaraan-kendaraan yang build up lah misalnya gitu. Nah, untuk proses pemesanan spare part sendiri, prosesnya seperti apa nih Mas Yadi? Apakah sama dengan proses pemesanan kendaraan-kendaraan yang non build up lah misalnya gitu? Nah, sebenarnya sih sama aja sih Pak kalau untuk prosesnya. Tapi untuk kita sistemnya aja mungkin yang agak lama ya, karena prosesnya tuh berbeda-beda sistem masalahnya. Karena yang pertama kalau kendaraan-kendaraan build up yang contohnya kayak Harrier dan Cruiser yang build up, nah itu kita memakai EPC Electronic Part Catalognya itu online. Nah online itu kita minta izin dulu ke kantor pusat, ke HO ibaratnya gitu. Nah itu yang pertama lead time-nya untuk kita estimasi agak lama. Nah terus cara ordernya ini sama seperti cara kita order yang spare part untuk kendaraan-kendaraan yang pada umumnya. Nah, tapi mereka apabila kosong di Jakartanya, nah biasanya ngubungin ke impor pabriknya di Jepang. Oh gitu. Nah itu membutuhkan supply-nya itu agak lama biasanya Pak. Makanya kita menjelaskan dulu pada customer apabila emang setuju emang mau pesan, lead time-nya agak lama. Kita itu maksimal kalau nggak salah 6 bulan Pak, maksimal itu. Maksimal pemesanannya. Kalau lead time-nya. Kalau minimal supply-nya itu 40 hari paling cepat dia biasanya. Seandainya barangnya ready itu 40 hari ya. Ya, kalau di Jepangnya importir kita itu ready 40 hari paling cepat. Nah, paling lama tuh 6 bulan bisa sampai. Bisa sampai 6 bulan. Iya, bisa sampai 6 bulan. Selama 6 bulan gitu ya. Karena kan bukan produksi dari Indonesia kan, itu produksi dari Jepang atau Thailand kan. Ya. Nah, itu juga proses perjalanannya kan jauh ibaratnya. Betul. Jadi namanya bilat. Tapi untuk proses pemesanannya sendiri tadi hampir sama ya, harus bayar lunas dulu Sama, gitu ya. Benar, Pak. Oke, dan apalagi kalau build up itu benar-benar database kendaraan harus benar-benar diperhatikan itu Mas Yadi ya. Database-nya itu harus benar-benar kan. Terus itu juga build up itu kan bukan dari Jepang aja Pak, ada yang dari Eropa kan, ada yang dari Jerman, ada Malaysia, macam-macam kan produksinya. Iya, betul. Nah, jadi itu tadi teman-teman podcast, kalau misalnya teman-teman memiliki kendaraan yang build up, pada saat akan melakukan pemesanan spare part di Auto 2000 Pelaju ya diantisipasi ya, karena terkadang kita harus melakukan pemesanan ke Jepang, ke Thailand juga ya. Oke, siap. Jadi teman-teman podcast, jadi tindakan terbaik adalah tidak mengganti suku cadang yang genuine dengan suku cadang yang aftermarket Mas Yadi ya.
apalagi menggunakan yang KW. Apalagi kalau kita mengganti spare part yang itu pada saat kendaraan itu masih masa waranti, itu akan menggugurkan waranti Mas Yadi ya. Benar, hilang garansinya. Hilang garansinya apabila kita memakai spare part yang tidak genuine. Benar. Oke, jadi buat apa nyari yang murah tapi garansi kendaraan kita gugur Mas Yadi ya. Benar. Oke, jadi Mas Yadi kayaknya udah lengkap nih, kita tadi udah berbincang-bincang terkait dengan apa itu TGP ya, proses pemesanannya seperti apa gitu dan keuntungannya menggunakan spare part yang TGP. Oke, jadi kayaknya perbincangan kita udah lengkap nih Mas Yadi. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih nih Mas Yadi ya. Masih puasa ya? Masih puasa. Insya Allah. Iya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya Mas Yadi ya. Benar. Oh iya, dan betul lupa nih Mas Yadi. Jadi kami dari teman-teman Auto 2000 Pelaju khususnya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai di penghujung akhir Ramadan ya. Amin. Dan jangan lupa juga hati-hati di jalan untuk menjaga keselamatan berkendara, kan sisi puasa kita ini. Betul sekali. Tapi kalau kendaraan kita menggunakan spare part yang genuine, insya Allah itu akan aman Mas Yadi ya. Oke. Ya. Demikianlah teman-teman podcast dan Auto Family, bincang-bincang kita terkait dengan Toyota Genuine 4 bersama dengan Mas Yadi, tim spare part Auto 2000 Palembang Pelaju. Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan Me and Auto, cukup tak bercukup, tengah dua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.